Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, para mahasiswa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf tidak bisa bertatap muka hari ini karena ada suatu halangan. Maka saya ingin menyampaikan mata kuliah tentang adab ini, At-Tibyan fi Ulumil Quran, via video ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ainayah, ya ini. Faslun ya, faslun al-ainayah bil murajaah wa tsana wa ta'nif wa tartib wa tafaqud. Jadi kaitannya dengan hal ini masih kewajiban dari seorang guru, yaitu pasal tentang menjaga murojaah ya. Wasana dan memuji, wa ta'nif mencela, wa tartib dan teratur, wa tafaqqud dan mencari. Pertama, pasal tentang menjaga murojaah. Yang kewajiban guru adalah wa ya'khudhuhum fi i'adati mahfuzatihim. Ya, guru itu juga harus ya membantu menjaga peserta didiknya atau murid-muridnya untuk mengembalikan mahfuzat anak-anak didiknya, murid-muridnya. Jadi anak didik itu kan sudah punya hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan kitab. Maka kewajiban guru yang pertama salah satunya adalah guru itu harus Harus mengembalikan mahfuzat atau yang sudah dihafal oleh murid-muridnya. Ya, ini salah satu kewajiban guru. Jadi ketika muridnya tidak hafal, maka kewajiban guru adalah membantu murid-muridnya untuk bisa hafal kembali apa yang sudah dihafal. Itu ya. Baik, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, wa yusni ala man dhaharat najabatuhu malam yash'ale fitnatan bi ajabin wa nahwihi. Kewajiban yang kedua, teman-teman, ini adalah memberikan pujian kepada orang atau muridnya yang nyata-nyata terlihat ya kesuksesannya, keberhasilannya. Tapi pujian itu jangan sampai menjadikan fitnah, yaitu gara-gara muridnya dipuji kemudian menjadi fitnah. Fitnah apa? Dia menjadi ujub pada dirinya sendiri, wah merasa dirinya hebat dan seterusnya. Itu nggak boleh. Jadi memuji sekedarnya, jangan sampai murid itu karena dipuji kemudian dia ujub, kagum pada dirinya sendiri. Itu kan nggak boleh, itu menyebabkan penyakit lagi ya. Nah, maka guru memberikan motivasi memuji muridnya yang berhasil. Kemudian yang ketiga, wa yu'annifu man qassara ta'nifan latifan malam yasha tanfiruhu. Juga selain memuji wa yu'annifu itu artinya mencela ya, tapi bahasa halusnya itu menegur. Menegur bagi yang kalau tadi berhasil ini kurang berhasil atau ada kekurangan dalam hal belajar, kurang rajin dan seterusnya. Dengan cara apa? Ta'nifan latifan, teguran yang lembut. Malam yasha tanfiruhu. Yang jangan sampai menjadikan dia itu lari gitu tuh ya. Maka kewajiban guru ketika muridnya ada kekurangan atau kesalahan, maka menegurnya dengan teguran yang lembut, dan jangan sampai teguran itu membuat murid itu lari. Teguran itu menjadikan dia ingat dan kembali semangat. Memuji dan menegur itu seimbang ya. Baik, kemudian yang keempat, wa yuqaddimu fi ta'limihim idza jdahamu al-awwal fal awwal. Mendahulukan pengajaran mereka apabila ternyata misalkan guru itu mengajar izdahamu itu banyak banget banyak sesak padat gitu tuh, muridnya banyak, maka yang diajar pertama adalah al-awwal fal awal, maka yang datang duluan maka diajar duluan gitu ya. Itu seperti itu, mendahulukan yang datang dulu itu diajar dulu. Ini kalau misalkan mengajarnya face to face gitu ya, satu persatu gitu tuh ya. Kemudian wala yumakin as-sabiq min isarhi batihi ila limaslatin syariatin fa innal isar fil qurbi makruhun. Ya, dan
tidak memberikan kemungkinan bahwa yang dahulu itu kemudian memberikan isar, mendahulukan yang lain kecuali untuk maslahat syar'i. Fa'inal isar fil qurbi makrun. Maka karena isar dalam hal yang takrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah makruh. Jadi gini teman-teman sekalian, bahwa misalkan tadi diperintahkan yang datang duluan maka diajar duluan. Tapi kadang ada gitu tuh, datang duluan, saya mah belakangan aja, ini ada yang lain dulu gitu tuh. Maka nggak seperti itu. Tetap yang awal diajar yang awal, kecuali untuk maslahat yang syar'i gitu tuh ya. Masalah yang syar'i misalkan ini, ini cepet-cepet belajarnya, diajarnya itu karena dia harus segera pergi karena sudah ditunggu oleh orang tuanya, karena orang tuanya akan meninggalkan adiknya itu ditinggal di rumah sendirian, misalkan seperti itu tuh. Itu nggak masalah. Tapi ketika tidak ada hal seperti itu, maka memberikan hak yang datang duluan, maka diajar duluan. Ini saya garis bawahi, isar dalam fil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain dalam hal takarub ataupun ibadah itu nggak boleh. Contoh teman-teman, ini saya keluar dari sini, dari bahasan Quran ini. Misalkan ya, sholat itu yang paling bagus adalah saf depan. Kemudian kita datang, kita mempersilakan orang, ayo yang di depan dulu, diisi yang depan. Kita nyuruh orang lain untuk maju ke saf yang lebih depan, tapi kitanya nggak mau maju. Itu namanya makruh, nggak bagus gitu ya. Nggak bagus karena apa? Mendahulukan orang lain untuk beribadah lebih baik dan sedangkan kita enggak, itu nggak boleh. Itu atau misalkan ya dalam masalah ibadah gitu, misalkan ibadah, contohnya apa lagi ya, gini, sholat duha gitu tuh, misalkan sholat duha, sok siapa duluan yang sholat duha gitu tuh, mempersilahkan gitu tuh. Pokoknya gini, mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makruh ya teman-teman ya. Justru kita yang harus beribadah dulu gitu tuh ya. Malah itu seperti itu ya. Contohnya tadi masalah soft sholat contohnya. Termasuk masalah ngaji ini atau belajar. Kemudian yang keenam, wayam bagi ayatafaqqad ahwa lahum wayas'ala aman ghaba minhum. Dan yang keempat, hendaknya seorang guru itu apa? Mencari ya, mencari atau mencari murid-muridnya, wayas'al aman ghaba anhum, dan bertanya, yang isi fulan ini kemana kok nggak ada gitu ya. Jadi jangan cuek-cuek aja, ini kemana, ini udah berapa waktu nggak ketemu, nggak ngeliat, nggak pernah belajar, nggak pernah setor, didiamkan saja oleh seorang guru, itu nggak boleh. Maka seorang guru itu dia harus apa? Ketika kemana ya, kok sepi, tumben nggak ada, harus dicari dan bertanya, ini yang ini kemana gitu tuh. Jadi seorang guru nggak boleh cuek, memperhatikan dan seterusnya kan. Dari awal tadi kan bahkan harus membantu menjaga hafalan murid-muridnya, memberikan motivasi, memuji, tapi jangan sampai membuat muridnya lupa diri. Kemudian menegur juga menegur dengan teguran yang baik, dan jangan sampai membuat muridnya itu lari gitu ya, atau kabur kemudian nggak mau ngaji. Kemudian juga mendahulukan yang datang awal dan seterusnya. Tayyib. Kemudian yang ketujuh, walayam tani' min ta'limi ahadilikoni ghairi sahiniyah, dan tidak menghalangi belajarnya seseorang karena dia tuh niatnya nggak bener gitu tuh. Wah, dia tuh belajar ilmu nahwu supaya dia pintar ilmu nahwu nanti apalah gitu tuh. Wah, dia belajar ilmu tafsir supaya bisa disebut nanti ahli tafsir. Tetap aja, pokoknya apapun niat seseorang ketika belajar ilmu, jangan dihalang-halangi, karena niat kan adanya di hati. Guru kan nggak tahu. Maka ketika faqad qala Sufyan wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyatan. Jangan sampai kemudian, wah ini mah niatnya belajar ilmu tafsir di STEK ini mah nggak bener, nggak mau lah ngajar ini. Nggak boleh. Kan yang namanya niat adanya di dalam hati. Menurut Imam Sufyan dan yang lainnya, bahwa seorang guru tuh nggak boleh seperti itu, bahkan mengatakan bahwa setiap murid itu adalah tolabhum lil ilmi niyatan, bahwa usaha mereka, gerak mereka itu adalah niatnya karena ilmu. Maka kewajiban guru adalah memberikan ilmu, bukan yamtani, bukan menghalang-halangi, bukan. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya. Ini bab ini. Ini yang udah kita pelajari ya. Oke, insyaallah nanti dilanjut lagi. Tatap muka ya pekan depan ini karena ada halangan syar'i.